ikuti. Ambillah yang baiknya kan gitu. Makanya dibilang akal itu, apa fungsi akal dalam agama? Ya bersupaya tahu mana yang baik dan mana yang buruk kan gitu. Halo, semangat malam. Yuk malam. Domingus. Iya, Katolik Ya, Protestan. Kristen bang. Iya, buka buka kameranya abangku, silakan. Belum bisa nih, ada pemadaman soalnya. Apa? Ada pemadaman. Mati lampu. Pemadam? Iya. Kok bisa? Gak apa-apa, buka Iya. aja. Gak apa-apa, silakan. Kalau aku buka nih kamera aku nih, apa namanya, gelap banget bang. Nggak kelihatan. Soalnya apa namanya, hidungku nih loh. Apa namanya, kayak nggak Apa enak banget namanya? kelihatannya itu loh. Mm, Oh, kodong. sorry. Mm. Halo Bang Juma. Halo juga. Iya, silakan. Sebelumnya saya udah pernah naik Bang. Ingat nggak? Siap. Merpati. Iya, Merpati Putih. Iya. Silakan. Ini Bang, cuman mau nanya kan tema yang abang ini apa fungsi akal dalam agama kan gitu. Iya, betul. Kalau menurut saya ya fungsinya itu memahami atau menentukan mana yang baik dan mana yang buruk kan gitu. Iya, iya. Itu Mana yang betul. baik, memahami mana yang baik dan yang buruk kan gitu kan. Iya. Cuman kalau pandangan saya Bang memang betul ini Bang, yang apanya itu kan yang karena udah kebuka juga kan sih. Itulah yang sepengetahuan saya kan gitu. Diskusi kita ini Bang maksudnya Bang dari tema ini maksudnya seperti apa ini Bang? Karena aku nggak paham aku fungsi akal dalam agama ini kan gitu. Iya, baik. Jadi eh, akal ini kan yang menentukan nilai sesuatu kan. Ini baik, Ya, ini jahat, ini benar, ini salah, ini keliru dan seterusnya. Lalu agama menyajikan kepada kita konsep, keyakinan. Ada yang kita anut dari ajaran orang tua kan gitu ya. Sampai pada akhirnya kita yang hidup di tengah-tengah orang tua yang beragama yang akan ikut mengikuti daripada ajaran orang tua kita. Di zaman sekarang ini ya, serba internet, ya, orang lebih mudah kemudian melihat mana perkembangan yang berkesesuaian dengan logika sehat kita sebagai manusia. Tidak terlepas dari agama yang kita anut. Nah, kalau di Islam itu contoh ya, di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Makanya Tuhan kami itu cuman Allah. Ketika kami ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Lalu dikatakan Allahus Samad, Allah yang Tuhan satu ini tempat bergantungnya segala sesuatu. Seluruh makhluk baik langit maupun yang ada di bumi, yang ada di antara keduanya itu semuanya hanya bergantung kepada Sang Tuhan satu-satunya ini. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Tuhan yang satu ini tidak ada satupun yang serupa dengannya. Kalau cakupan ya pengajaran Islam tersebut dalam dengan kemampuan akal berpikir, maka ayat-ayat tadi tidak sama sekali bertentangan dengan akal. Itu di Islam. Ini kita masih berbicara mengenai ranah ketuhanan. Tapi ketika kita berbicara tentang kekristenan, contoh di Kristen itu dikatakan ada satu tapi tiga pribadi. Ini sudah tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Meskipun itu diyakini sebagai sebuah kebenaran
oleh saudara kami Kristen, tapi ketika akal yang dijadikan sebagai filter pembenaran, maka sudah pasti itu tidak benar. Kenapa? Karena tertolak oleh akal. Nah, apa yang menjadi materi penilai? Yang pertama dalil. Agama atau konsep tiga Tuhan atau tiga pribadi Tuhan satu hakikat itu bertentangan dengan dalil. Contoh di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Anak-anakku yang kekasih, dikatakan di sana bahwa memang belum jelas, belum nyata seperti apa kelak kehidupan kita. Akan tetapi kita akan melihat Yesus, sebab kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika dikatakan manusia akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya itu manusia akan sama seperti Yesus. Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena dalam keadaan Yesus secara hakikat, keadaan Yesus, esensi Yesus yang sebenarnya itu sama seperti esensi manusia. Berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 2. Berarti hakikat Yesus adalah hakikat manusia, sama seperti kita. Hakikat Yesus tidak sama hakikatnya Tuhan. Tapi hakikatnya Yesus sesuai dengan hakikat kita. Nah, bagaimana akal menelaah ketika agama Kristen mendudukkan Yesus itu sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Padahal ternyata dalilnya mengatakan Yesus itu justru sehakikat dengan manusia. Maka ketika dipaksakan Yesus itu adalah Tuhan, maka itu akan bertabrakan dengan akal. Tidak masuk akal. Tidak bisa masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa turun menjadi bukan Tuhan? Karena manusia itu bukan Tuhan. Yesus manusia. Tuhan turun menjadi Yesus. Tuhan turun menjadi manusia. Berarti Tuhan turun menjadi bukan Tuhan. Itu nggak bisa diterima oleh akal. Nah, itu menurut analisa saya sebagai seorang Muslim. Silakan, Bung. Termute. Pasnya yang Bang cuma bilang itu. Cuman kalau penilaian saya kan Bang, di saat sejarahnya Yesus itu memang bisa dikatakan manusia Bang, kan gitu. Tetapi di masa saya sekarang angkat ke surga, dia bisa dikatakan Tuhan Bang, karena udah sama Allah Bapa kan gitu. Karena kan dari pengertian Tuhan ini kan ada dua di antara kita Bang, ibaratkan arti dari Tuhan di agama Islam itu satu kan gitu. Iya. Kalau arti dari agama kami Kristiani itu tiga kan gitu Bang. Makanya kita sebenarnya gimana ya? Sebenarnya yang tiga itu apa Bang? Kita sebagai agama ini kan makanya dibilang agama ini kan berbeda-beda kan di dunia inilah bilang kan gitu. Makanya kan kita gini loh Bang. Dari pengertian itu Bang. Ya. Sama apa? Jadi kalau dari keyakinan aku kan Bang, bukan gimana ya kan gini loh. Setelah dia terangkat ke surga, bisa aku katakan dia Tuhan Bang, kan gitu. Karena udah satu, udah sama Allah Bapa kan gitu. Karena pengertian dari Tuhan itu kalau di kami ini Bang ada tiga. Kalau kita Muslim kan satu Tuhan itu kan gitu. Iya. Tetapi kalau kami di Kristiani tiga Bang. Makanya kami yakini kan gitu. Sebenarnya pahamnya aku maksud abang itu bagian pengertian dari Muslim kan Bang, yang abang apakan itu, abang jelaskan itu. Tetapi kalau kami di Kristiani itu udah tercantum juga di apa Bang? Kita cari aja lah di Google pengertian dari Tuhan itu ada dua. Kalau di agama Islam sama agama non Muslim kan gitu. Kalau di pengertian di agama Kristen kami ini ada tiga dia Bang. Itulah yang aku bilang tadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu.
Makanya kita ini saling meyakini agama kita masing-masing sebenarnya bang, kan gitu. Memang bagusnya abang pertanyakan seperti itu segala macam gini-gini. Bagus biar supaya manusia itu paham kan. Kalau memang dia beragama, dia harus yakin kan gitu, dan tidak jadi perdebatan. Namanya juga diskusi kan gitu. Iya, Diskusi itu hal wajar kan bang gitu. betul. Jadi sebenarnya pola yang Anda bangun ini kan pola kekristenan. Nah, sementara yang saya urai di sini adalah fungsi akal di dalam agama. Kalau Iyalah, tiga mana yang Tuhan, benar dan ya, kalau tiga Tuhan itu keyakinan, itu kepercayaan. Nah, tiga Tuhan ini bisa nggak diterima oleh akal? Karena ketika saudara mengatakan dia Tuhan karena dia telah naik, artinya bahwa setelah naiklah baru dia menjadi Tuhan, bukan gitu? kalau menurut aku bang, yang analisa aku lah kan gitu. Ya, Karena di berarti masa tadi di dunia dia bukan Gimana, manusia, dia bukan Tuhan. Ketika di bumi dia bukan Tuhan. ya makanya dikatakan maka akan lahir anak manusia kan gitu. Ya, Kan gitu kan. Nah, berarti di yang masa itu dia anak manusia ini di masa Tuhan atau bukan? Bukan kan? Karena dia anak manusia. kalau di masa itu dia bang, di masa dia hidup ke dunia ini, ke masa tentang yang waktu sama dia murid-murid dia kan gitu. Bukan Iya. zaman kita lagi kan gitu, berbeda kan gitu. Ya memang bisa dikatakan tuh apa dia bang? Manusia, memang manusia lah kan gitu. Namanya udah dikatakan anak manusia kan gitu. Iya. Nah, Tetapi yang kuanalisis ya bang, makanya ku katakan dia itu Tuanku juga. Karena apa? Karena dia udah terangkat ke surga, kan gitu. Di zaman sekarang ini wajar kita manggil dia Tuhan karena udah bersama Allah Bapa, kan gitu. oke. Berarti ketika dia bersama dengan Tuhan Bapa, berarti Tuhan Anda tetap aja 2 atau 3? 3 ya? Sebenarnya enggak dua tuh. Kalau dari pengertian apa itu bang? Kan tadi udah kujelaskan pengertian Tuhan ini. Kalau di agama kita Muslim ada satu, kan gitu. Ya. Tetapi kalau pengertian dari Tuhan, dari kami Kristiani, Tuhan itu ada 3 bang. Cobalah bang buka di Google pengertian Tuhan itu, pasti langsung tertera dia. Nah, Iya. Artinya kan kalau di Islam Tuhannya 1, kalau di Kristen Ya. Tuhannya 3. ya, Oh, iya. Iya, berarti ya memang betul lah. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika Yesus yang manusia, ya, ketika naik di langit dia Tuhan, itu yang membuatnya dia menjadi Tuhan itu siapa? Karena ketika dia di bumi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sedangkan Ya. Tuhan itu kan berada pada ufuk maha kuasa. Bagaimana manusia Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa kok tiba-tiba menjadi Tuhan maha kuasa? Itu gimana ceritanya? Yang membuatnya menjadi maha kuasa itu siapa? yang membuatnya itu bang, gimana ya bang? Aku kurang paham juga di Alkitab ini sebenarnya kan gitu. Cuman yang kuingat dari apa itu, dari omongan, dari sejarah dialah berbicara kepada sesamanya kan gitu waktu di masa itu. Kalau tidak melalui aku, maka kamu tidak akan bertemu dengan Allah Bapa kan gitu. Berarti Iya. berarti dia ini loh bang. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Kan gitu. Berarti memang udah ada arahan dari yang kuasa ke dia gitu loh. Makanya kan gini loh bang, dia sebenarnya nggak sembarang ngomong-ngomong dia kan bang, nggak sembarang asal keluar omongan kan gitu. Itulah diyakinkannya, tanpa melalui aku kamu tidak akan bertemu dengan Allah Bapa katanya, kan gitu. Dari situlah aku yakini bahwa dia itu Tuhan setelah udah bersama Allah Bapa kan gitu. Tetapi kalau di masa dia di dunia itu ya sesama manusia, aku yakin sesama manusia kan gitu, yang diutus Allah Bapa kan Lalu gitu. yang membuatnya menjadi Berarti apa yang- menjadi Tuhan itu siapa? Yang membuatnya menjadi Bapa atau Tuhan
Atau memang di surga juga memang 3 di sana? Kalau di surga bang, ya kalau keyakinanku ya bang ya. Kalau di keyakinan kami Kristen ini memang ada 3 bang. Dia nggak dikatakan gini loh. Gimana ya? Makanya tadi kan ada 3 pribadi katanya bang. 3 pribadi itu artinya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu, Iya. pribadi yang pertama itu tidak terlihat, kan gitu. Hanya cahaya atau Intinya suara, 3. kan gitu. Di bumi 3, ketika di surga Yesus naik tetap saja Tuhannya 3 ya. 3 bang, 3 bang. Oh 3, iya ya. Oke. 3 dalam pengertian, 3 dalam pengertian ini artinya 1 bang. 3 ini adalah Maksudnya 1 bang. ini, nah ini dia nih Satu yang ajaran. mau diuji kebenarannya sesuai dengan akal. Bagaimana bisa 3 ini disebut 1 itu maksudnya gimana? 1 itu bang artinya 1 perintah dia bang. Ibaratkan 1 gini loh bang. Yang dari atas dari apalah dari pemulanya yaitu Allah Bapa kan gitu. Diturunkan dia bang, diturunkan. Dia 1 ajaran dia bang, makanya dibilang 1 kan gitu. Oh, Nah, berarti ajarannya yang 1, misinya yang 1, iya misinya yang 1 bang. tapi hakikatnya 3. Kalau Pribadinya 3. hakikatnya 3 itu bang, karena udah dikatakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan gitu. Oh 3, iya. Itu secara Oke, fisik oke. aja lah dia bang. Secara fisiknya kita katakan 3. 1 fisik yang tak terlihat kan gitu. 2 fisik yang terlihat. Dan yang ketiga Iya, iya. fisik yang tak terlihat juga, tetapi bisa dirasakan dalam hati kan gitu. Yang ada dalam hati. Iya. Nah, Iya, berarti kalau pengertian 3 dalam 1, satunya ini karena misinya. iya bang, ajaran yang baik ya kan gitu. Tapi fisiknya 3. Ya bisa dikatakan fisik 3 lah kan gitu bang. Iya, oke. Kalau dari Oke. akal kita ya bang, ya, kalau dari akal kan gitu bang. Siap. Iya, jelas, sudah jelas. Udah jelas itu, Bang. Makanya kan dibilang gini bang, kita yang beragama ini, kalau udah namanya beragama, harus yang baik diambil. Kalau masa-masa sejarah-sejarah yang tidak baik itu, ngapain kita apa kan gitu? Ngapain kita ikuti? Ambillah yang baiknya kan gitu. Makanya dibilang akal itu, apa fungsi akal dalam agama? Ya bersupaya tahu mana yang baik dan mana yang buruk kan gitu. Ambillah yang baiknya dan jangan ikuti yang buruknya. Tetapi manusia nggak luput dari kesalahan kan gitu. Oke. Sebenarnya agama itu indah bang, ajarannya indah, lengkap dia sempurna. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Itu artinya kita dalam hidup ini bukan kita mulus menjalani hidup itu, tetapi ada rintangan, kan gitu. Itu yang artinya bang agama ini bang. Ibaratkan ialah agama inilah firman ini kan gitu. Kalau orang kita beragama Oke. kan gitu. Baik. Oke, Saudara Merpati Putih, saya kira cukup. Ada yang juga yang bertanya ke bang tadi tentang yang namanya pembicaraan sama bang apa tadi ya bang Arifa ya bang Arifa ya. Iya. Nah yang tentang 100 istri itu bang. Siap. Nah, itu memang dituliskan di Alkitab memang iya. Tetapi aku bertanya bang, itu di sama kayak kisah apa juga bang. Makanya pokok permasalahan bisa terkatakan seperti itu, dituliskan seperti itu. Sejarah seperti Ayub bang. Ayub kan gini loh bang. Maksud Tuhan itu kan, kenapa Tuhan itu mengasihi 100 istri jika ada orang yang meninggalkan harta dan segala macam. Kita ceritalah tentang Nabi Ayub kan gitu. Ayub itu dia digoda iblis kan gitu. Digoda iblis yang dapat penyakit lah, yang kekayaannya hilang lah, yang istrinya hilang lah, anaknya hilang lah kan gitu.
Tetapi Tuhan itu kan menguji, ibaratkan gini, iblis menguji dia. Jadi makanya dikatakan Tuhan itu, jika siapa yang percaya sama aku, meninggalkan segala macam arti segala macam, berarti dia itu akan bahkan ada dibilang akan kulipat gandakan, kan gitu. Ya seperti Ayub itu loh bang, cerita Ayub kan abang tahu lah bang cerita Ayub seperti apa. Iya, betul, betul. Nah, dia imannya kuat bang kepada Tuhannya lah kan gitu, kepercayaan dia kan gitu. Bahkan dia kena kusta kalau nggak salah, atau kena apa yang penyakit yang paling bau itu apa segala macam kan gitu kan. Iya, iya. Bahkan ditinggalkan dia bang, ditinggalkan istrinya, anaknya diambil, meninggal dunia lah kan, diambil sama apa kan gitu. Apa kata iblis? Iblis lah yang mengambil ini. Cuman iblis ini setiap mengambil sesuatu yang ada dimiliki Ayub, iblis ini kalau bahasa kita manusia, izin dulu sama yang Maha Kuasa kan gitu. Tetapi nyawa Ayub itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya. Kan gitu. Iya. Nah, itulah arti makna dari semua itu yang tadi itu yang 100 istri itu bang. Jika kita kuat contoh itu kan ibaratnya gini loh bang, dari pengalaman dia itu, cerita dia itu kan harus kita baca juga dari tadi Matius ya bang ya. Itu ya artinya itu bang. Sama kayak cerita Ayub itu juga lah itu bang. Siapa yang percaya sama kita nggak tergoda atau apa kan gitu. Ya kita bakal diberikan yang berlimpah. Sama kayak cerita Ayub kan, dipulangkan semua 2 kali lipat ganda kan gitu, hartanya apa segala macam, istri anak dikembalikan lagi kan gitu. Oke. Itu dia bang. Oke, makasih ya bang ya, luar biasa ilmunya, paparannya. Ya, makasih. Tetap belajar, semangat terus untuk belajar. Oke abangku. Oke, makasih. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga bang, silakan. Bang, Kristen, suara saya jelas kan? jelas. Oh, baik. Silakan bang. Selamat malam Bang. Malam. Katolik, Salam kenal dari Papua. siap. Siap Bang. Saya naik di sini, saya bukan apalah ahli kitab, atau saya juga tidak mendalami kitab, jadi tapi saya lihat di fenomena media sosial ini kan apologet Kristen, terus saya sering nonton Bang Suma sedikit, apa tidak terlalu banyak juga sih, cuma nonton saling menyerang. Nah, di sini kan saya di Papua sini urusan agama ini tidak terlalu gimana ya, saling menyerang juga. Biasa saja, kita di sini harmonis saja. Tidak ada masalah untuk agama itu. Iya. Harmonis sekali Bang. Terus saya lihat Bang punya apa tema ini, apa fungsi akal dalam agama. Karena tadi fenomena saling menyerang, saya ingin tahu apa temanya Bang ini dalam agama Islam itu. Kan di sini bukan untuk agama Kristen atau agama apapun ya, Ya. kan hanya dalam agama. Jadi Betul. dalam agama Islam itu seperti apa itu? Oke, baik. Jadi ketika tema apa fungsi akal dalam agama. Kalau Islam itu kan sebuah aturan yang mengarahkan manusia untuk tunduk berserah diri kepada yang disebut Tuhan. Jadi pola yang dibangun di Islam itu beribadah, di mana ibadahnya diarahkan kepada satu hakikat saja, yaitu pencipta langit dan bumi. Cakupan dari Islam itu tentang bertuhan, tentang ibadah, tentang hubungan sosial, dan seluruh aspek yang ada di Islam itu selalu berlandaskan kepada akal.
Jadi kebenaran mutlak berada pada kebenaran akal, posisi akal sebagai filter. Contoh ketika kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha besar, segala sesuatu yang semakin besar itu akan semakin tidak nampak. Contoh misalnya, ketika kita ingin melihat Papua. Papua tidak akan pernah bisa kita lihat secara utuh, karena Papua itu adalah sebuah wilayah daratan dan lautan yang kemudian lebih besar daripada kita. Begitu juga ketika kita ingin melihat Indonesia. Indonesia tidak bisa kita lihat secara utuh. Yang kita bisa lihat paling jarak 1 kilometer. Apakah Indonesia itu tak ada karena kita tidak bisa melihatnya? Ada. Buktinya ketika kita berjalan di setiap dimensi yang ada, maka kita akan memijak tanah Indonesia. Berarti Indonesia itu ada. Tuhan maha besar dalam skala Islam, dalam pengajaran Islam. Maka semakin besar, maka semakin tak nampak dan tidak bisa dilihat oleh mata. Artinya bahwa di Islam diajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat di bumi ini, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Apakah ini secara logika masuk? Apakah secara akal masuk? Masuk. Contoh misalnya, kita bisa merasakan adanya rasa manis, tetapi kita tidak bisa menunjukkan manis itu mana. Kita bisa merasakan pahit, tapi kita tidak bisa menunjukkan pahit itu mana. Bahkan kita bisa merasakan adanya angin, tapi kita tidak bisa melihat angin itu seperti apa. Nah, pola yang ada di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwa afala ta'qilun, terkait dengan tentang Tuhan, kita selalu diarahkan untuk berfikir. Mencari Tuhan selalu diarahkan untuk berfikir. Inna fi haqqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil lil albab. Jadi orang berakal dengan melihat adanya siang dan malam, orang berakal akan sampai kepada keadaan bahwa yang mengadakan siang dan malam ini pasti Tuhan. Tidak mungkin manusia. Pasti Tuhan. Jadi kita sudah sampai pada finish. Tuhan itu ada. Tugas kita sembah Tuhan itu. Berarti Tuhan itu tidak mesti turun ke bumi menjadi manusia. Untuk mengatakan dirinya ada. Itu di Islam. Nah sedangkan kalau di agama Kristen, menelaah Tuhan itu, ini menurut analisa saya, itu tidak perlu akal. Tidak perlu akal. Bang, Gitu. izin. Iya. Artinya saya mau abang terangkan tentang Islam aja. Kalau tentang Kristen, biarkan saya belajar aja. Karena saya kan yang imani, jadi nanti saya belajar dari belakang. Gitu. Enggak, maksud saya perbandingannya kalau dalam tataran Tuhan. Maksud saya ini analisa saya. Bahwa Baik. Kristen bisa melihat Tuhannya menjadi manusia. Itu kelebihan Kristen. Karena mereka bisa melihat Tuhannya, andai sesaman dengan Tuhannya, mereka bisa menggendong Tuhannya pada saat bayi, bisa membuat kemudian Tuhannya diajak bercanda dan seterusnya. Itu kelebihan orang Kristen di situ. Tetapi dalam ranah akal, itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan bisa jadi bayi? Siapa yang mengatur alam semesta ini kalau Tuhan jadi bayi? Nah itu, makanya saya katakan, apa sih fungsinya akal ini dalam agama? Kalau ternyata agama kita ini tidak masuk akal, apakah akal ini adalah hal yang kedua, yang penting yakin, atau akal dulu baru beragama? Nah, saya kira begitu Bang, silakan. Siap, Pak. Saya terima kasih juga buat informasi yang abang kasih. Saya artinya untuk komparasikan Kristen dengan Islam, saya berpikir tentang fenomena yang sekarang ini, itu yang bikin saya bingung. Artinya dari abang punya tema, saya ingin tahu dari Islam fungsinya akal seperti apa, dari Kristen tadi sudah abang sampaikan seperti bagaimana, nanti berikutnya saya belajar lagi kira-kira apa yang abang sampaikan ini seperti apa. Saya tidak akan kantor abang juga, saya ingin cari informasi dari abang aja seperti apa. Baik Bang, Oke, terima kasih baik. lagi untuk waktunya. Oke, sama-sama. Salam dari Papua, selamat malam. Malam. Jadi teman-teman sekalian, kenapa harus ada apologet Islam hadir di sosmed?
Karena seruan di Islam itu ada. Seruan di Islam itu jelas. Perintah di Islam itu ketika dikatakan bahwasanya ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi kita umat Islam diperintahkan untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhan. Dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Di Kristen ada juga tuh. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dua kubu ini masing-masing memiliki karakteristik yang ada kesinambungannya. Tapi pola yang berbeda. Kalau di Kristen, perintahnya jadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Markus 16 nomor 16 sampai 20. Jadi ada perintah di Kristen itu untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Kalau di Islam tidak ada perintah untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Islam. Tetapi perintahnya agar menyeru kepada seluruh manusia. Untuk mereka dengar kebenaran baik itu seperti apa. Yang benar itu kayak mana. Yang hak itu kayak mana. Yang batil, yang sesat itu kayak mana. Nah, ketika Islam membawa misi untuk menyeru, mengajak manusia, menyadarkan manusia untuk mendengarkan kemudian firman Allah. Di Kristen ada perintah kemudian untuk menjadikan seluruh manusia untuk menjadi Kristen. Maka kita berada pada kubu yang berbeda. Ya, sama-sama siar, sama-sama menjadi penyampai. Sama-sama kita istilahnya menggunakan metode bagaimana agama kita didengar oleh orang lain. Bagaimana Islam bisa sampai ke Kristen? Bagaimana Kristen bisa sampai ke Islam? Polanya, Islam hanya menyeru, Kristen harus menjadikan. Nah, lalu senjata yang digunakan, alat yang digunakan oleh Islam adalah ketika Al-Quran menyeru, Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina tagut faqatilu awliya asyaitan. Faqatilu awliya asyaitan. Itu perintah. Ya. Ketika dikatakan bahwasanya walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Islam, orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Apa itu berperang di jalan Allah? Berseru kepada manusia untuk mengajak manusia menggunakan akal sehat untuk kembali menelaah tentang Tuhan, tentang dinul, tentang agama, tentang akhirat dan seterusnya. Itu berperang di jalan Allah, memperjuangkan bagaimana kalimat la ilaha illallah itu ditegakkan. Itu berjuang. Kalau di Kristen mereka juga berjuang. Apa perjuangan mereka? Mereka mengajak manusia untuk menyembah kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat alias Tuhan. Nah, di Islam mengatakan faqatilu awliya asyaitan, perangi mereka. Saudara-saudara setan itu harus diperangi, bukan dengan senjata, tetapi dengan logika, dengan ilmu. Adu pemikiran, adu logika, adu data. Itu perintah dalam Al-Quran. Nah, jadi tidak bisa dihentikan ketika ada dari Kristen kemudian buka komal membicarakan tentang perbandingan agama, Islam juga tampil membicarakan perbandingan agama. Makanya ada tema seperti ini, apa fungsi akal dalam agama? Ya kalau Kristen sih sudah ada beberapa teman yang mengatakan akal itu tidak ada fungsinya di agama kami di Kristen. Itu menurut saudara kita Kristen tadi. Berapa dari kemarin juga ada yang mengatakan itu. Bahwa akal di Kristen itu tidak difungsikan. Yang difungsikan di Kristen itu adalah iman. Berbeda di Islam. Kalau di Islam itu dua-duanya. Gak bisa terlepas, gak bisa kemudian dilepaskan satu dipakai. Harus dua-duanya. Entah itu akal dulu baru iman, atau iman dulu baru berakal. Itulah Islam. Tapi kalau di Kristen, teman-teman kita ada yang mengakui memang kami orang Kristen tidak butuh akal dalam beragama. Karena akal itu sudah dikorupsi. Bahkan ada pendeta senior namanya Pak Martin Nale mengatakan bahwa akal bagi Kristen itu adalah racun.
Nggak boleh pakai akal di Kristen, kata Pak Pendeta Martinale. Boleh lihat di YouTube saya, di situ lengkap pengakuan-pengakuan beliau bahwa di Kristen itu tidak butuh akal. Halo, semangat malam. Makanya pendeta dari Advent siapa? Pak Lamsenio Baho, dia pernah mengatakan bahwa Tuhannya bisa jadi apa saja. Ditanya sama lawan debatnya, apakah bisa menjadi tali? Bisa. Jadi kambing? Bisa. Itulah Pak Lamsen. Tuhannya bisa jadi apa saja. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo Bang, kacamatanya bagus sih. Cuman nyalinya aja yang kurang. Kacamata bagus Bang. Kalau kacamata itu udahlah. Modal kacamata jualan kaset di pasar bagus, itu bisa laris itu kasetnya. Sabar ya teman-teman. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik, Protestan. Silakan. Saudara Darbo dari Katolik. Bang, Iya. Gimana? ya bukan saya nggak bukan saya nggak nurutin perintah yang Islam jangan naik. Cuman ini saya ada yang perlu saya tanyakan, Bang. Iya. Saya minta pendapat juga. Saya dari Papua, Bang. Oke. Di ada teman saudara kita barusan juga dari Papua tuh. Di sini saya narasi yang sebelumnya Bang sampaikan, kita harus menyampaikan kebenaran. Ini yang sedikit jadi pertentangan dengan hati nurani saya, Bang. Kebetulan di sini hampir 90% teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya di sini kan kebetulan umat Nasrani tuh, Bang. Bahkan mereka ada acara, kita juga sering diundang, terus kegiatan apa juga kita sering bergabung. Nah ini kalau sebenarnya di hati nurani kita juga pengen menyampaikan gitu kan Bang. Nah ini bagaimana ya saran saya harus menyampaikannya bagaimana, dengan sisi lain saya juga sama mereka sudah seperti saudara gitu Bang. Jadi ini saya minta pendapat atau saran dari Bang Jumakah, mungkin ada masukan saya harus menyikapinya seperti apa. Nah, sebenarnya itu saja sih Bang. Mungkin ada saran kah Bang? Terima kasih. Iya Bang, iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai saudara-saudara kita non-muslim, lalu ada perintah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Serta berdebatlah kalian dengan mereka dengan cara-cara yang baik pula. Bukan berarti ketika kita melihat saudara kita Kristen atau non-muslim, seketika itu kita seru mereka, ajak mereka untuk ke Islam. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika diperintahkan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, itu maksudnya berilah contoh. Bukan hanya sekedar kita harus bertanya jawab, mengajak mereka untuk berdiskusi, bukan. Tapi dengan kita memperlihatkan contoh, kita taat beragama, kita rajin kemudian beribadah, itu sebenarnya seruan. Itu ajakan. Dengan memberi contoh kita taat kepada agama kita,
bertekun dengan ikhlas beribadah, dilihat dan disaksikan kemudian oleh orang non-muslim, itu sebenarnya kita sudah berseru. Tanpa kita mengajak mereka untuk masuk Islam, kita mempraktekkan Islam dengan akhlakul karimah di tengah-tengah mereka, sebenarnya itu adalah ajakan. Itu ajakan. Bukan berarti kita harus dari rumah ke rumah. Assalamualaikum, Kristen ya? Ya. Ayo ke masjid. Oh, bukan begitu. Bukan. Ketika Allah mengatakan, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Artinya apa? Perlihatkan kamu itu adalah umat yang diunggulkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu adalah umat pilihan. Kamu adalah umat yang sudah dijamin kemudian keselamatannya bila mana engkau taat kepada kebenaran yang datang melalui kitab sucimu. Maka menyeru bukan hanya sekedar berdakwah, tapi dengan memberikan contoh kepada saudara-saudara kita yang non-muslim dari segi akhlak, dari segi cara kita beribadah, menjalankan kemudian hukum-hukum dalam rutinitas kehidupan kita sebagai umat Islam, sebenarnya kita sedang menyeru kepada mereka. Itu. Kita sedang menyeru dengan mencontohkan akhlakul karimah, pengajaran yang baik. Begitu saudaraku. Ya, jadi tidak mesti seperti mereka berpura-pura pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung, kemudian apa lagi? Kadang malah pegang tasbih. Apalagi memakai nama-nama Islam. Ya, lalu mereka masuk ke kelompok-kelompok Islam, baik itu secara personil maupun secara berkelompok. Islam tidak perlu yang kayak gitu-gitu, perlu. Ya sebenarnya dengan saya mengangkat metode penyampaian seperti ini, lintas agama itu sudah menyeruh. Begitu kawan. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan lagi, kita diskusi. Ya, seperti Mikana, itu penipuan itu nggak boleh. Tapi itu sudah dipercontohkan oleh Paulus sih sebenarnya. Kalau Anda baca di 1 Korintus 9, nomor 19, 20, 21, itu Mikana itu sudah mempraktikkan cara Paulus mengajarkan agama Kristen. Halo Bang Juma. Iya, ada yang ketinggalan mungkin? Ada Bang, karena aku baru dengar juga kan tentang pembahasan orang abang yang baru-baru ini kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya Bang, kalau ya menurut saya lah kan gitu. Sebenarnya agama itu tidak pernah mengajak, ibaratkan untuk harus ikut agama kami baru bisa menjalani kebenaran. Gak ada itu Bang, kan gitu. Tetapi manusianya Bang, manusia ini tujuan manusia ini dilahirkan diciptakan ke dunia untuk diajak ke jalan yang benar, itu aja Bang. Kalau agama ini sebenarnya. Oke Bang, hidup kamera dulu ya Bang ya. Aku bukan ibaratkan mengapakan agama manapun kan gitu. Sebenarnya agama ini Bang, bukan jadi patokan untuk ke jalan yang benar kan gitu. Tergantung manusianya ya Bang sebetulnya Bang. Kita sebagai manusia ini diajak ke jalan yang benar kan gitu. Kenapa? Karena kalau kita bacalah sejarah-sejarah dulu kan gitu. Agama ini kan belum ada, agama Islam, agama Kristiani, agama Hindu Buddha kan belum ada, kan gitu. Cuman kalau menurut saya agama ini suatu perkumpulan ya sebenarnya Bang, kan gitu. Nggak ada istilah agama, misalnya contoh agama kami Kristiani, ayo ke agama kami gini supaya ke jalan yang benar. Itu sebenarnya nggak ada Bang tertulis agama ini harus seperti itu kan gitu.
Jadi menurut saya menganalisa yang hidup ini, Bang. Memang perlu agama. Itu suatu nama perkumpulan kan gitu. Kalau saya menganalisa, Tuhan itu mengajak manusia, bukan mengajak agama, tetapi mengajak manusia ke jalan yang benar, kan gitu. Tetapi kalau agama ini, Bang, ini ibaratkan suatu perkumpulan sebenarnya di masa dulu pun nggak ada agama kan, di masa Yesus gitu loh, contoh kan gitu. Itu belum ada agama, Bang, tetapi zaman sekarang ini suatu perkumpulan gitu. Suatu perkumpulan itulah dikatakan jadi agama. Tercipta jadi agama Hindu Buddha pertama kan gitu. Baru Hindu Buddha, Islam. Baru kan ada 5 agama di Indonesia ini kan gitu kan, Bang. Sebenarnya nggak ada, kalau menurutku ya nggak ada yang salah agama ini, Bang. Karena apa? Suatu perkumpulan kan gitu. Yang kusalahkan itu manusianya, Bang. Karena udah jelas-jelas Tuhan itu mengajak kita ke jalan yang benar. Manusianya, Bang, yang diajak, Bang, bukan agama kan gitu. Manusia kita lah yang diajak sebagai makhluk hidup yang punya akal sehat, mempunyai kepintaran kan gitu. Kita yang diajak ke jalan yang benar. Tetapi yang dia membahas tadi kan di Kristiani, kemungkinan di Alkitab itu, Bang, nggak ada kata mengajak kan gitu. Mengajak agama lain, nggak ada itu, Bang, tertulis. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Seluruh bangsa, Bang, seluruh bangsa. Itu kan gini loh, Bang. Di masa cerita itu, di masa firman itu kan belum ada agama, Bang. Iya, jadikan seluruh bangsa jadi pengikut Kristus kan gitu. Iya, paham aja masuk agama. Nah, artinya kalau yang dimaksud di sini adalah Kristen, berarti akan jadikan semua orang jadi Kristen. Kalau dikatakan harus dijadikan Kristen, Bang. Itu perintah. Kristen ini, kutanya lah dulu, Abang. Kristen ini, pengertian dari Kristen ini apa lah, Bang? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus kan? Bagi orang yang manusia pengikut Kristus. Bukan agama. Tetapi manusianya pengikut Kristus kah atau tidak, kan gitu. Ya, itulah makanya jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Jadi bangsa itu kan, Bang. Nah, coba, Bang. Berarti Yesus Kristus mengajarkan kemudian untuk menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya kan gitu. Iya, pengikutnya kan, Bang. Bukan dibilang pengikut Kristen kan gitu, Bang. Nah, pengikut Yesus itu kan singkatnya Kristen. Gini loh, Bang. Itu kan ibaratnya gini loh, Bang. Kita kan makanya dibilang manusia itu punya akal apa. Kenapa bisa tercipta jadi Kristen? Yaitu ya dari ibaratkan karya kita sebagai manusia, Bang. Karya kita sendiri sebagai manusia menciptakan jadi Kristen itu kan gitu. Kata singkatnya kan artinya gitu loh. Ibaratkan singkatnya lah dibilang sama kayak dibilang KUPJ contoh kan gitu, koperasi segala macam kan gitu. Kalau dibilang gimana ya, Yesus di dalam Matius 5 nomor 20 mengatakan begini. apa itu? Jika Ya, Bang, ya, Bang. jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar, ahli orang Farisi dari ahli kitab, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga, kata Yesus. Berarti kan Yesus sudah memberikan standar. Udah jelas sekali standar yang Yesus sampaikan itu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga, kata Yesus. Oh gini, Bang, maksud saya, Bang, bikinlah dulu. Agama sama Kristiani kan adanya artinya masing-masing, Bang.
kan? Aku nanya bang, kayak agama Islam kan gitu. Kalau kami aja lah, kami lah di Kristiani ini kan. Agama sama Kristiani ini kan agama Kristiani kan gitu. Makanya aku gimana ya? Ya, syarat masuk surga kata Yesus harus beragama. Iya beragama, beragama itu kan artinya gini loh bang. Orang yang percaya kan gitu. Iya, Orang yang kalau percaya. kalau saya sih ya, maaf nih, kalau saya melihat Kristen ini bukan kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Kristen ini adalah orang-orang yang anti Yesus atau anti Kristus sebenarnya. Kalau kita mau jujur menggunakan akal, Kristen itu kumpulan orang yang anti terhadap Yesus, kan gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa Kristen ini anti terhadap Yesus? Karena Yesus bersaksi dirinya sebagai utusan Tuhan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti ketika ada orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Berarti orang itu tidak memperoleh hidup kekal. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus mengajarkan cuman satu-satunya Tuhan, yaitu yang mengutus Yesus. Dan Yesus bukan Tuhan. Yesus harus dikenal sebagai Rasul supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan Kristen tidak. Kristen mengenal Yesus itu adalah 3 pribadi Tuhan. Berarti Yesus kalah. Karena Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yaitu Tuhan Bapa. Tak ada yang lain. Tapi Kristen mengatakan Tuhan itu ada 3. Termasuk kamu Yesus. Nah sekarang apakah Kristen memperoleh hidup kekal dengan konsep agama seperti itu? Kan tidak. Karena orang yang mendapatkan hidup kekal menurut Yesus adalah yang mengenal Tuhan itu sebagai satu-satunya, yaitu Dia yang ada di langit. Yesus bukan. Kalau Yesus ikut nempel, ikut nebeng di situ, berarti gugur Yohanes 17 nomor 3. Gugur pengakuan Yesus bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai Rasul utusan Tuhan. Kalau ada orang menuhankan Yesus, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Orang itu tidak memperoleh hidup kekal. Gitu. Silakan buka mic-nya kalau masih ingin ada yang mau dibicarakan. Udah. Gimana ya bang ya? Gini loh bang, kenapa di umat Kristen ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga kan gitu? Karena dia udah berkata bang, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada. Akulah Tuhan Allahmu. Tanpa melalui aku tidak akan berjumpa dengan Allah Bapa kan gitu. Tidak ada ucapan Yesus begitu. Oh iya enggak ada ya bang ya. Maksudnya tanpa melalui aku kan gitu. Tanpa melalui aku. Tidak sampai kepada Bapa. Berjumpa dengan Allah Bapa katanya kan bang. Akulah gitu. jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, dia dijadikan sebagai jalan menuju kepada Tuhan Bapa. Berarti jangan dia dijadikan sebagai Tuhan karena dia hanya jalan. Jalan ke Medan itu bukan Medan, jalan ke Monas itu bukan Monas. Jalan ke sekolah itu bukan sekolah. Maka Yesus sebagai jalan, dia bukan Bapa. Cuma dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Jangan dituhankan karena dia bukan Bapa. Karena Tuhan itu cuma satu, yaitu yang mereka sebut Bapa. Nah, ketika saudara kami Kristen menuhankan Yesus, berarti Kristen tidak mengenal Yesus. Ya, betul abang bilang. Jadi gini loh bang, kan gini. Sebenarnya gini loh bang, kalau menurutku ya tapi ya, Tuhan dengan Allah Bapa ini bang, Allah Bapa tidak pernah mengatakan dia Tuhan kan bang. Tuhan itu jangan ada ilah. Ilah itu bahasa Arab, artinya Tuhan.
Jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanmu. Ya. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, itu pengakuannya tuh. Akulah Tuhan, Tidak ada yang lain. akulah Tuhan Allahmu, jangan ada lain di hadapanku, kan gitu. Itu betul. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang betul. Nah, kalau Yesus juga Allah, berarti gugur satu-satunya karena bercampur dengan Yesus, jadi 3 dia nanti. Jadi saya simpulkan, ketika ada orang yang menuhankan Yesus, menganggap Yesus itu adalah ilahi yang turun ke bumi, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Orang itu tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa? Karena mereka terbukti tidak mengenal Yesus. Yesus mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, apakah Yesus juga Tuhan? Apakah Yesus juga Allah? Kalau Yesus juga Allah, berarti ada 2. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal Dia satu-satunya. Yang namanya satu-satunya enggak ada dua-duanya, apalagi 3-3-nya. Itu Bang, seperti akulah Tuhan Allahmu, jangan ada lain di hadapanku. Itu tertulis perjanjian baru apa gimana ya Bang? Aku kurang paham juga di Alkitab ini Bang. Perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Iya. Tertulis di mana Bang? Keluaran 20 nomor 3. Keluaran 20 nomor 3 ya. Iya. Ulangan 6 nomor 4. Halo, semangat malam. Coba dulu Pak R Tupang dulu mengapa dulu Bang. Aku biar supaya Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang, malam. Silakan Bang, silakan. Oke, baik. Silakan, ini ada tema apa fungsi akal dalam agama. Ya. Oke. Sebelum masuk ke dalam tema fungsi akal dalam agama, saya mau sampaikan dulu itu apresiasi buat Bang Juma. Saya angkat jempol sama Bang Juma. Saya salut sama ini kesabaran Bang Juma dan mengerti situasi itu mengenai itu tadi orang yang mengamuk tadi Bang. Iya. Orang mabuk itu Bang, Ya. orang mabuk. Ya, karena kan ada teman abang tuh mau spill itu alamat itu apa segala macam sama Bang Juma. Artinya kan itu mau dipermasalahkan ataupun mau ya nggak ngerti lah tujuannya kemana gitu. Tapi Bang Juma menjawab kan itu orang mabuk. Artinya kan Bang Juma ya tidak mengambil hati itu dengan sikapnya tadi itu yang ya memang yang kurang ajar ya. Karena mungkin Bang Juma kan tidak mengerti kalimatnya karena itu dicampur-campur dengan bahasa daerah. Iya Bang. Tapi iya, Bang. tapi memang sesungguhnya bahasanya itu memang udah kasar gitu. Ya bahasa kotor lah saya katakan gitu. Nah, tapi kan Iya Bang. ya Oknum Bang itu, Juma memaafkan dia. Tadi saya salut sama Bang Juma Bang. Terima kasih Bang Juma. Angkat jempol Bang sama Makasih Bang Bang, Juma makasih. Sama-sama Bang. Lanjut Bang, lanjut. Ya. Terus kemudian tadi ada yang itu yang katanya mau mualaf mau mendapatkan 72 bidadari. Iya. Lalu Abang membukakan dalil Matius 19 ayat 29. Karena di situ Abang bilang kan mau mendapatkan 100 istri. Kenapa milih 72 bidadari?
Kalau di Alkitab dikatakan mendapatkan 100 istri. Jadi saya mau bacakan ini ayat ini, kalau di sini tidak ada dikatakan istri Bang ya. Saya bacakan ini ininya Bang ya, dalilnya Bang ya. Matius 19 Iya. ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Jadi tidak ada di situ bahasa istri Bang. Nah, kalau Abang ini menerjemahkan ini menafsirkan di sini ada istri dengan Alkitab sabda, ya itu kami tidak ini Bang, tidak mengakui itu gitu. Ya. Jadi ya tolonglah jangan ya membelok-belokkan lah gitu ya. Yang membelok-belokkan menafsirkan sendiri ayat-ayat Alkitab kami. Ya. Jadi saya sendiri juga awam nih Bang. Ini masalah Alkitab ya. Saya tidak begitu mendalam. Cuman saya ini mengerti gitu. Mengerti ini secara akal dan logika gitu. Karena memang ya kita memang harus pakai akal memang di dalam ini mengerti gitu akan firman Tuhan gitu. Tapi akal kita untuk memahami, untuk menyelami ini yang sang sumber Bapak itu sendiri, kalau kami Bang nggak nyampe akal kami ke situ Bang. Kami tidak sanggup memakai akal untuk memahami, untuk mendalami ini keberadaan sang sumber, yaitu Allah Bapa gitu. Nah, akal hanya bisa kami pakai itu untuk mengerti firman-firman yang tertulis di dalam Bible. Begitu Bang. Ya. Oke. Terima kasih ya atas sanggahannya. Tetapi saya ingin bertanya kepada Abang nih, kira-kira duluan mana kitab KJP daripada kitab yang ada di Indonesia ini? Tua mana Bang? Kitab yang berbahasa Inggris atau kitab bahasa Indonesia? Oh iya, ya tentu ya bahasa Yunani, bahasa Ibrani Bang lebih dulu. Nah, di dalam bahasa Yunani Bang, ada kata gune. Di dalam Matius 19 nomor 29 itu, gune itu istri. Guneka artinya istri. Kalau matera ibu, pater itu bapak. Artinya bahwa terjemahan yang ada di Indonesia itu dihilangkan kata istri. Dan kalau Abang tadi melakukan pendekatan akal, yang pokok pada diri manusia itu adalah orang tua kita, bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak kita. Siapa lagi? Istri. Tapi di dalam Matius 19:29 itu istri dihilangkan, seakan-akan istri itu tidak dianggap. Nah pertanyaannya, kenapa bisa istri hilang di data Matius 19:29 itu? Oh ternyata di original teksnya ada kata istri tapi dihilangkan. Ya mungkin karena malu kali atau apa. Atau mungkin mereka nggak mau menyaingi Islam. Tapi ada satu hal yang menarik di situ Bang. Yesus di Matius 19 data yang saya sajikan itu tidak menjanjikan 100 kali lipat istri itu kepada Kristen, enggak. Yesus menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel. Jadi saudara Kristen kami di luar Bani Israel nggak usah merasa, waduh kami nggak mau istri, kami nggak mau. Cukup kami masuk surga aja memuji Tuhan kami nggak mau. Ya silakan aja, karena Matius 19 itu janji Yesus kepada Bani Israel doang.
Gitu Bang. Jadi yang pertama Ya, bahwasanya guneka itu istri dan itu dihilangkan di TB. Kalau di terjemahan KJP yang lebih tua daripada kitabnya orang Kristen Indonesia, itu jelas ada kata istri di situ. oke. Ada kata wife di situ, istri. Silakan. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih, Bang. Jadi, kalau secara dalil, Bang, ini apa ilmu pengetahuan, Bang, saya nggak ada apa-apanya lah dengan Bang Juma gitu ya. Itu karena kan Abang kan sudah mendalami, ya kan, Bible ini ya saya lihat gitu kan udah sangat dalam lah ini ilmunya gitu ya kan. Udah sangat memahami lah gitu. Tapi kan Abang kan tidak menyadari kalau pemahaman Abang itu ya kan tidak dengan hikmat, Bang. Nah, jadi kalau saya tanyakan, oke, kita sertakan di sini istri, ya kan? Nah, dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, atau istrinya, atau anak-anaknya, atau ladangnya, semua akan mendapatkan ini gantinya 100 kali lipat. Nah, kalau dikatakan ini mendapatkan 100 kali lipat, bukan setiap person yang dimaksud ini. Masa kita mendapatkan 100 orang bapak lagi sama ibu di situ? Masuk di akal nggak itu, Bang? Baik. Kalau Yesus pernah berkata kepada saudara-saudaranya ketika dia ditanya, ibumu datang, kata Yesus. Dia mengatakan, siapa ibuku? Terus Yesus mengatakan bahwasanya inilah ibu kalian, inilah saudara-saudara kalian. Yesus menunjuk kepada orang-orang yang ada pada zaman itu di mana setiap orang yang beriman kepadanya itu bisa disebut sebagai ibunya. Jadi kalau saudara mengatakan, apakah masuk akal orang mendapatkan 100 kali bapak? Ya kenapa tidak? Misalnya nih, saya memiliki orang tua, paman saya, itu kan semuanya bisa saya anggap sebagai orang tua. Bisa saya anggap sebagai bapak. Tante-tante saya bisa saya anggap sebagai ibu. Nah, tapi hanya sebagai ibu. Hanya sebagai bapak. Tapi yang lain sebagai istri, itu beda maknanya. Kalau dia 100 ibu, berarti 100 tempat saya mengadu, curhat, minta nasihat, minta duit. 100 wanita. Saya minta kepada mereka untuk berlaku sebagai ibuku. Begitu juga laki-laki. Ada bapak, aku minta perlindungan, aku minta nasihat kepada 100 laki-laki sebagai bapakku. Tapi kalau 100 istri, berarti ada 100 wanita tempatku melampiaskan syahwat nafsuku. Kalau kita mau menggunakan akal. Jadi ketika ada 100 istri, ada 100 bapak, bapak posisinya sebagai bapak 100 bapak, ibu 100 ibu, istri 100 istri, masing-masing punya memiliki fungsi masing-masing. Karena kenapa? Itu kehidupan berikutnya, bukan kehidupan sekarang. Kehidupan berikutnya, kehidupan kekal mendapatkan 100 bapak, 100 ibu, dan 100 istri. Apa yang salah? Nggak ada yang salah di situ. Saya kira begitu, Bang. 100 anak, 100 ladang. Iya, betul. Iya. Jadi kan Dalil. itulah firman Tuhan, Bang. Jadi kan kita kan tidak seharusnya kan mengartikan itu secara letterlek itu segala firman itu. Itu kan hanya kiasan itu kalau mereka akan mendapatkan gantinya berkali-kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kan itu maksudnya, Bang. Seperti kejadian Ayub. Nah, Ayub kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, ya kan, sakit penyakit gitu. Apakah Ayub mendapatkan 100 istri? Tidak. Apakah Ayub mendapatkan 100 anak? Tidak. Nah, apakah Ayub mendapatkan harta
100 kali lipat, betul. Nah, kalau untuk keberadaan itu betul Bang. Tuhan mengganti beratus kali lipat, tapi buat istri, buat anak-anaknya itu tidak berlaku. Di Kejadian Ayub. Begitu Bang. Oke. Baik, boleh-boleh saja Anda mau maknai seperti itu, boleh-boleh saja. Nah, ini ada data, silakan dibuka mic-nya Dinda Kores. Nah, ini di Yang Markus dibilang 3 ini. Gurunda itu Alkitabiah Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi R. Simatupang sama Merpati Putih bisa dibuka mengenai 100 kali lipat itu dibenarkan oleh Yesus. Bisa dibaca di Markus 3 nomor terakhir 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. 100 kali lipat. Mantap Panglima. Lanjut. Ya, jadi kita berbicara sesuai dengan data yang ada Bang. Terus kemudian ketika kita berbicara hikmah, setiap data kita upayakan pakai ilmu hikmah. Terus Abang mengatakan pada Bang Suma tak ada hikmah. Sebenarnya hikmah itu kan sederhana tuh. Hikmah itu kemampuan untuk memahami pengetahuan secara mendalam. Itu kan hikmah. Jadi menerapkan keilmuan itu dengan penilaian tepat dalam kehidupan kita, itulah hikmah. Memahami pengetahuan secara mendalam, itulah hikmah. Nah, apa buktinya bahwa saya memahami secara mendalam? Itu buktinya tadi. Udah dikasih data. Siapa yang taat kepada Tuhan, maka dialah saudara-saudaraku, dan dialah saudara laki-lakiku, dan dia adalah saudara perempuanku, dan dia adalah ibuku. Artinya kalau 1000 orang yang mendalami firman Tuhan, berarti 1000 saudara Yesus. Tapi kalau istri, nilainya berbeda. Makanya dikatakan, itu kan sajian yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Kalau kau menjadi pengikutku, kalau kau kemudian datang demi namaku, kau tinggalkan istrimu demi namaku, maka kau akan mendapatkan 100 kali lipat. Begitu juga di dalam Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan sekarang juga berlipat ganda. Tapi lagi-lagi itu bukan untuk Kristen. Karena Kristen ini bukan pengikut Yesus. Bukan. Kristen ini pengikut Kristus. Nah, Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Begitu Abang. Silakan. Ya. Tadi saya kan sudah katakan, kalau berbicara dalil ini, berbicara ilmu, ini kan saya bukan tandingan Bang Juma, Bang. Saya bukan lawan Bang Juma. Saya akui Abang ilmunya sudah mumpuni, Bang. Ya kan? Nah, jadi di dalam ajaran Kristen yang dinamakan hikmat itu hikmat itu bisa berasal dari mana-mana Bang. Gitu. Sumbernya gitu. Tapi di dalam ajaran Kristen yang dikatakan hikmat bijaksana itu hanya itu dikaruniakan oleh Roh Kudus, Bang. Nah, jadi saran saya sama Bang Juma supaya komplit ilmu Abang, minta hikmat bijaksana dari Roh Kudus, Bang. Nah, supaya Abang jangan selalu ini mengandalkan ini akal logika manusia. Gitu. Jadi kalau hikmat bijaksana dari Roh Kudus, Bang, itu komplit. Tidak ada lagi kekurangannya untuk mengartikan itu ayat-ayat firman Tuhan itu. Abang udah tinggal ini, Bang. Udah tinggal selangkah lagi, Bang, ini, Bang. Ini Tuhan Yesus menjamah Abang ini, Bang, ini. Menjamah Abang, mau menjala Abang ini. Mau memanggil, Bang Juma mau dipakai sama Tuhan Yesus nih. Tinggal Bang Juma mau nggak membuka diri, mau nggak menyerahkan diri gitu. Begitu Bang yang saya lihat Bang dari Bang Juma, Bang. Kalau ilmu Bang, saya nggak ragukan Bang Juma, Bang. Udah cukup Bang ilmu Abang. Yang kurang hanya satu,
ilmu, hikmat, bijaksana dari Roh Kudus, Bang. Nah, jadi kalau saya katakan tadi, ada tadi saudara saya menyatakan ini apa, Tuhan itu ada 3, ya kan? Nah, jadi ya banyak memang rekan-rekan ini, rekan-rekan Kristen ini memang ya hanya Kristen dari sejak lahir gitu, tapi tidak pernah mendalami Alkitab, termasuk saya sendiri, Bang. Saya juga tidak pernah mendalami Alkitab, saya juga tidak pernah membaca Alkitab. Nah, ini saya juga ini mau main TikTok ini baru-baru ini ya karena saya sudah nggak ada kegiatan, saya sudah pengangguran, Bang. Jadi ya mulailah ini ikut-ikut komal gitu, dengar-dengar. Saya ngefans banget sama Bang Juma, Bang. Saya terus nongkrong saya di lab Bang Juma. Baru kali ini saya bisa masuk, Bang. Iya, Oke. sering banget saya ini apa ini masuk mau masuk gitu, tapi nggak pernah bisa, Bang, gitu, Bang. Nah, jadi kalau di dalam Kristen itu pemahaman tentang 3 Allah itu ya banyak kan pemahaman, Bang, ini apa yang beda-beda cara memahaminya gitu. Kalau saya memahami ini apa ini, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ya kalau saya memahami ya sama dengan pemahaman saudara-saudaraku Islam gitu, bahwa itu Allah itu adalah Esa, satu-satunya, tidak ada yang lain gitu. Nah, ya kalaupun ini ada Sang Firman gitu ini dan ada Roh Kudus, jadi ya kami tidak pernah sebutkan ini itu sebagai Tuhan gitu. Kalau Tuhan Yesus betul. Nah, karena memang ini hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, ya Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau itu betul, karena memang dia sejak diwahyukan gitu ini apa dinubuatkan dia akan datang ke dunia ini. Itu ayat itu memang sudah disampaikan oleh malaikat kalau yang lahir itu adalah Kristus Tuhan gitu. Nah, di kota Daud gitu. Jadi ya memang keberadaan Tuhan Yesus ya di dalam pemahaman saya di dalam dunia ini ya memang hakikatnya Tuhan, Bang, gitu. Jadi karena pemahaman saya itu Tuhan itu adalah penguasa gitu ya kan. Nah, karena Yesus telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Nah, oleh siapa? Oleh Bapaknya. Bapa itu siapa? Itu Sang Sumber. Sang Sumber Khalik langit dan bumi. Nah, jadi karena memang di pemahaman kami itu ya Sang Sumber itu Khalik langit dan bumi tidak bisa datang ke dunia karena kebesarannya gitu. Karena langit dan bumi itu adalah tumpuan kaki Bapa itu sendiri gitu. Jadi kalau Roh Kudus itu pengganti karena waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus mengajarkan, saya akan memberikan roh penolong bagi kalian. Nah, roh penghibur, itulah Roh Kudus. Nah, itu roh Bapa itu sendiri. Jadi roh Bapa itu sendiri ya sebagai penolong. Ya kalau kami sih ya tidak tahu itu prosesnya seperti apa, caranya dia seperti apa gitu ya kan. Ini datang kepada kita seperti apa, kami nggak pernah tahu itu dan kami tidak mau tahu itu. Tapi ya Roh Kudus memang ya kami yakini dan percaya kalau itu Roh Kudus itu adalah sebagai penolong dan pembimbing kita kalau kita meminta. Nah, kalau kita tidak meminta, dia tidak akan datang. Nah, gitu. Begitu pemahaman saya, Bang. Gitu, Bang. Oke, baik. Lanjut. Ya, ada satu data yang mungkin saudara-saudara Kristen harus pelajari lagi lebih dalam. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 26. Yesus mengatakan bahwa apa yang diurai terkait dengan Roh Kudus oleh orang-orang pada masa itu karakternya diceritakan sendiri oleh Yesus, bahwasanya
tetapi penghibur yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa Elohim dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi tanda-tanda Roh Kudus itu ada pada orang tersebut. Orang itu tanpa melihat Bible, dia bisa mengingat perkataan-perkataan Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 14:26. Yaitu roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus kepada kalian dari Bapa dalam namaku. Dia akan datang kemudian mengajarkan segala sesuatunya dan mengingatkan engkau atas segala perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Jadi kalau ada Roh Kudus di abang ini, tidak perlu baca Bible. Karena Roh Kudus itu 14:36 nggak ada, Bang. 26. Nah itu kan saya yang hafal. Abang yang tidak hafal, berarti Roh Kudusnya ada sama saya. Karena itu standar sederhana yang Yesus katakan, yaitu penghibur, Roh Kudus yang diutus Bapa atas namaku. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Mengingatkan itu bukan berarti membaca Bible. Mengingat itu di sini. Sahabat Lizda Zukran. Mengingat itu di sini, Bang. Mengingat itu tidak membaca buku. Jadi tanda-tanda roh kebenaran, Roh Kudus itu ya ada di Islam. Bukan di Kristen. Kristen boleh berbicara dengan kepala besar. Oh, enggak ada Roh Kudus padamu. Begitu ditanya tentang Bible. Wah. Itu bingung. Kan kerjanya Abang kan tiap hari kan baca Bible, baca Al-Qur'an. Nah, berarti Roh Kudus ada padaku. Sesuai dengan standar yang Yesus sampaikan. Bukan sama Kristen Roh Kudus itu. Oh tidak, Bang. Kalau Abang tidak menerima Yesus, itu Roh Kudus tidak akan diberikan, tidak akan datang, Bang. Sekarang begini, siapa di antara saya dengan abang yang menerima Yesus? Kita buktikan. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima? Ya, betul. Berarti bukan untuk Anda kan? Loh, ya waktu itu kan belum ada ini agama di Indonesia. Itu berarti Anda tidak terima. Saya yang menerima, Anda tidak. Itu fakta, itu real. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda terima? Iya. Berarti bukan untuk Anda kan? Oh enggak, itu. Bukti Anda tidak menerima Yesus. Saya juga jatuh cinta kepada Yesus, Bang. Tetapi saya sadar, saya mengenal dia. Kalau dia adalah gembala yang diutus untuk menggembalakan domba Bani Yakub. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. 1. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Betul sekali. Nah, kalau itu betul berarti Yesus diutus bukan untuk Anda, bukan? Kan zamannya kan beda, Bang. Nah, tuh berarti Anda tidak mengenal Yesus, Anda tidak menerima. Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya pada zaman ini aku untuk Israel, nanti ada zamannya untuk dunia. Tidak ada itu. Oh enggak. Jadi kan enggak. Jadi setelah itu kan Tuhan Yesus kan berbicara setelah dia mau terangkat Apa ke katanya? surga. Pergilah ke seluruh katanya? dunia, jadikanlah segala Oke. bangsa muridku. Nah, termasuklah kami. Nah, sekarang Gitu. Anda murid Yesus atau Anda hamba Yesus? Ya dua-duanya. Oh, aduh, tidak ada Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh jadikan seluruh bangsa menjadi hambaku, itu enggak ada. Itu makanya saya Iya, katakan siapa yang menerima Yesus, saya atau abang? Ya saya yang menerima. Abang belum dibaptis, Bang. Jadi abang nggak bisa terima Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Kalau Tunggu belum dulu. dibaptis. Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Oh iya, Yesus kan
membaptis dengan Roh Kudus, Bang, dengan Nah, api. sekarang ketika kemudian Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Muridnya siapa? Muridnya Yesus. Yesus ini guru apa? Dia guru perjanjian lama atau guru perjanjian baru? Oh, guru segalanya, Bang. Nah, berarti Anda tidak menerima Yesus karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dua, Anda membuat suatu pernyataan-pernyataan yang Yesus tidak pernah ajarkan. Menjadikan hamba dan guru segala-galanya. Itulah Kristen. Anda yang tidak berhikmat di sini. Anda tidak punya kemampuan untuk menelaah daripada dalil ucapan Yesus itu sendiri. Anda mengatakan saya tidak berhikmat. Anda yang tidak berhikmat. Terus kemudian kan Yesus ketika memerintahkan pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa menjadi murid. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita kemana ibadah? Ke gereja atau ke sinagoge? Ketika kita menjadi murid Yesus, mulai lagi ketiga kalinya Anda tidak berhikmat. Anda mengarang cerita tentang Yesus. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Itu hari Sabtu, itu hari Sabat, Bang. Ya kan? Kita ibadah hari Sabat atau kita hari Minggu? Ketika kita mengikut iya. Yesus, murid Yesus. Tadi kan Anda katakan itu berlaku hanya untuk orang Israel, Yahudi. Enggak, untuk menjadi murid Yesus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Sebagai murid Yesus, kita ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Bukan soal ibadah, itu soal kabar baik, Bang. Empat kali Anda jadi tidak punya hikmat sama sekali. Anda ngarang kami lagi. sudah menerima kabar baik karena Tuhan Yesus Anda itu ngarang sendiri lagi. yang kabar baik. Ini karangan Anda yang keempat. Katanya pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa jadi murid. Kalau jadi murid Yesus berarti menjadi pengikutnya. Kalau menjadi pengikut Yesus ke gereja atau ke sinagoge? Ya kami menerima kabar baik di gereja. 5 kali Anda melakukan kesalahan fatal. Inilah makanya. Itu kan menurut Bang Juma. Loh, menurut Yesus, Pak. Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Yesus ke gereja atau ke sinagoge? Ya Yahudi ke sinagoge. Nah, Kami ke kok gereja. Yahudi? Yesus yang kutanya, abangku Yesus. Yesus sudah memberitakan itu sudah ke seluruh dunia, Bang. Bukan hanya ke Israel lagi. 5 kesalahan fatal yang Anda lakukan bukti bahwa Anda bukan pengikutnya dan Anda tidak mengenal Yesus dan Anda tidak menerima Yesus. Pahami itu, bahwa sekarang Anda pahami bahwa kenapa Yesus mengusir Kristen nanti di akhir zaman? Karena ini, Anda mengaku pengikutnya, Anda mengaku sebagai ininya Yesus, tapi faktanya apa yang Anda lakukan semuanya bertentangan dengan ajarannya. Ayo, berhikmatlah, milikilah Roh Kudus. Seperti Bang Suma miliki hikmat dan Roh Kudus. Kan gitu, Bang. Abang itu bukan hikmat, itu hafalan itu, Bang. Hikmat itu bukan Yohanes seperti 14 itu. nomor 26. Mengingat segala perkataan berarti mengingat itu berarti menghafal. Mengingat menghafal. Jadi abang mengakui kalau Tuhan Yesus itu apa? Tuhan gitu. Oh, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa Di mana tidak Yesus mengajarkan? mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Udah sebelum lahir dia kan sudah dinubuatkan kedatangannya, kelahirannya. Saya tanya Yesusnya, Bang. Yesusnya yang saya tanyakan, bukan karangan-karangan orang di luar Yesus. Saya tidak percaya yang lain. Saya percaya Yesusnya aja. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Ada? Banyak. Nah, silakan tunjukkan dalilnya. Oh Ingat iya, Roh Kudus kalau langsung secara- ingat. Kalau secara Jangan mencari di akurat, buku. saya tidak hafal menunjukkan itu. Roh Kudus tidak ada sama Anda. Roh Kudus tidak ada.
Fungsi Roh Kudus itu mengingatkan segala perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata Anda tidak ingat, berarti Roh Kudus tidak ada sama abang. Coba Bang Juma. Coba pertanyaan Bang sama aku Bang tentang yang seperti pertanyaan kepada Bapak itu. Aku ini Bang, lontarkan pertanyaan Abang seperti itu Bang. Hambanya atau muridnya? Iya. Gimana? Menjadi murid atau menjadi hamba? Menjadi hamba Bang. Di mana dalilnya Yesus menjadikan hamba? Muridnya itu Bang, kalau kita mengaku dia murid, kalau kita mengaku murid, sedangkan murid Tuhan Yesus hanya ada 12, kan gitu. Itulah muridnya, kan gitu. Ya enggak, perintah Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa jadi hamba mana? Kalau yang dalilnya Bang kita Enggak ada Roh Kudus juga. Enggak ada Roh Kudus juga. Udah Bukan selesai. Bang, yang dimaksud murid itu kita harus belajar firman Tuhan, itu yang dimaksud. kita hambanya. Supaya menjadi murid, bukan hanya 12 murid Tuhan Yesus, bukan begitu. Jadi kita harus mau belajar firman Tuhan, kita menjadi murid Tuhan Yesus, itu maksudnya. Belajar ke Bang Zuma, itu maksudnya. Oke Bang, saya kira cukup Ya. untuk sementara. Ya, Oke Bang, kalau begitu Bang. oke siap, makasih. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Daripada abang kepusingan di sini kan gitu, mending abang-abang istirahat. Karena abang-abang adalah manusia yang tidak memiliki Roh Kudus berdasarkan pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 26. Sahabat Biza barakallah, Padi Virus barakallah, semuanya teman-teman yang mendukung kegiatan kita, terima kasih banyak semuanya. Biza, Aman dan semua